kami ya. Jadi MK yang pertama kita ada 2 model pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya di MK analisis model pembelajaran. Peserta didik berlatih menggali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat pembaca sasaran melalui latihan menuliskan ulang kalimat perikian dan mengenali kalimat majas personifikasi. Jadi ini mapel bahasa Indonesia ya. Kemudian materinya kata konkret. Indikator tujuan pembelajarannya ini membuat ABCD, saya yakin teman-teman pasti lebih fasih ya. Apa itu audio sampai yang G ya. Jadi indikator tujuan pembelajarannya setelah membaca teks deskripsi murid ya, kita kan PM kan ya. Murid mampu mengidentifikasi kata konkret dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi bersama kelompok, peserta didik mampu menganalisis kata konkret berdasarkan teks deskripsi yang dibaca dengan tepat. Nah, dari tujuan pembelajaran, kemudian kita turunkan lagi di indikator tujuan pembelajarannya di sini memilih discovery learning. Itu yang pertama. Kemudian kita punya metode yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Nah ini ya, ini yang kelompok sebelah ya. Kita kan dipecah nih dari 6 kita punya dipecah menjadi 2 ya. Yang pertama ini tentang tujuan pembelajarannya di pembelajaran IPA. Murid dapat menghasilkan pupuk kompos sebagai perwujudan fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Nah, antara tujuan pembelajaran dengan indikator tujuan pembelajaran jika sudah detail, ya kita jadikan satu sudah ya. Tadi kan yang umum, kemudian dispesifikkan. Ini sudah langsung di IPK gitu, indikator tujuan pembelajaran gitu ya. Lanjut, materinya itu perubahan fisika dan perubahan kimia, subpokok materinya pembuatan kompos daun jati ya, tapi dari tulis ini ya. Model pembelajarannya project based learning. Nah, kemudian dari dua model yang kita temukan, yang kita diskusikan, lalu kita memilih satu ya untuk dijabarkan dan insya Allah nanti digunakan untuk picking, yaitu Bu yang sudah dibeli Bu. Nah ini skenario pembelajarannya. Jadi model pembelajarannya project based learning. Topiknya itu perubahan fisika dan perubahan kimia, dan topik materinya pembuatan kompos daun jati. Nah tujuannya sudah ada di tertera ya, murid dapat menghasilkan metode kompos sebagai perwujudan fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Nah alasan kami memilih ini dijadikan project based learning, teman-teman sudah pasti ya apa itu problem based learning, apa itu project based learning ya. Menurut teman-teman itu apa sih yang menyamakan antara kedua model ini? Dia berangkat dari mana sih? Berangkat dari apa? Dari permasalahan. Terima kasih, dari permasalahan. Tentunya permasalahannya seperti apa Bapak Ibu? Kontekstual ya, kontekstual dan faktual. Nah, jadi karena kita mengangkat permasalahan, tapi ada dua bedanya. Problem based learning dia yang short time ya. Kalau di salah yang bahasa Inggris dibenerin karena lidah Madura ya. Jadi kalau yang problem itu short time, short itu pendek ya, waktunya pendek. Kemudian kalau project itu long time, jadi lebih panjang. Makanya karena ini project nomor kompos, di mana teman-teman yang backgroundnya insya Allah IPA dan teman-teman juga pasti paham kalau kompos itu waktunya lama. Ini 1 bulan saya coba ya, 1 bulan. Makanya ini dijadikan project based learning, itu alasannya. Kenapa memilih model project based learning? Kenapa harus daun jati? Pasti bertanya-tanya, apa sih spesialnya daun jati? Gitu kan ya? Kan bisa nih daun nangka, daun yang ada di sini masa nggak bisa dibuat kompos? Bisa apa nggak Bapak Ibu? Bisa pastinya. Nah ini memilih, tidak bisa Pak. Kalau Bapak bisa itu spesial luar biasa namanya ya. Ya mungkin tidak jadi apa ya. Jadi ini menggunakan daun jati karena di sekolah tempat kebetulan ini gua ini tadi katanya teman-teman. Nah di sekolah tempat gua ini mengajar itu demografinya ya komoditi terbesarnya itu daun jati karena ada di hutan perhutani gitu ya. Jadi di sana itu daripada daun jati yang berserakan itu hanya dibakar kalau musim kemarau, dan kalau musim hujan itu seperti sekarang banyak ulat jati bergelantungan ya. Bahkan sempat viral di sana ada yang jatuh gara-gara takut ulat jati bu gurunya ya. Kalau teman-teman takut tidak sama ulat jati? Tidak takut beli lah ya.
Nah, karena di sana sudah konsepnya konseptual dan sudah benar-benar nyata di lingkungan belajar siswa, maka kompos daun jati inilah insya Allah yang efektif untuk digunakan sebagai sumber belajar IPA. Seperti itu ya, dasarnya memilih daun jati. Kalau teman-teman di lingkungan sekolahnya banyak pohon mangga, ya mungkin pohon durian, daunnya itu juga bisa dijadikan kompos. Intinya kompos itu kan bahan-bahan organik nih yang dijadikan bahan utama. Insya Allah semua bahan organik pasti bisa dijadikan kompos, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini sintaknya, saya yakin pasti teman-teman pasti semua di apa sih sintak dari project based learning. Yang pertama apa kira-kira? Ayo kita belajar bersama ini apa yang pertama? Yang pertama sintak pertamanya di kegiatan intinya. Pertanyaan mendasar. Kalau di problem kan orientasi pada masalah, kan gitu ya. Nah ini kita pakai yang PJBN berarti pertanyaan mendasar. Ini kita mencoba ya, kan sintak di situ ada skenario-nya. Murid mengamati peristiwa yang terjadi di video pembelajaran yang guru buat berupa bahan ajar digital dan diperankan langsung oleh guru agar pembelajaran semakin bermakna. Nah, di sini ada video pembelajaran yang saya buat. Kebetulan ini sok konten kreator soalnya Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat video mencoba dan ini kebetulan tugas pembatik gitu kan ya. Jadi dijadikan sebagai bahan ajar juga. Kemudian murid menjawab pertanyaan dari video itu ya, ada pertanyaan. Nah, di sini kita memasukkan 4C, kegiatan 4C ya. Salah satunya itu penalaran kritis dan maksudnya critical thinking. Selanjutnya di sintak yang pertama, guru mengajukan pertanyaan bagaimana memecahkan permasalahan sampah daun jati yang melimpah di sekitar sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan AI untuk menganalisis beberapa contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mencoba AI meskipun di sana itu tidak ada pelatihan KKA itu ya. Wah ini mencoba terus ya. Namanya ingin hal baru ya. Jadi AI-nya itu digunakan anak-anak itu apa sih manfaat daun jati sebelum dijadikan kompos, mungkin anak-anak mencari di AI dulu gitu ya. Selanjutnya murid mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan daun jati yang melimpah di sekitar sekolah. Nah jawabannya pasti beragam. Pasti ada yang ngomong dibakar saja Bu, gitu ya. Apa daun jati yang melimpah bisa dijadikan apa? Mungkin bisa dijadikan kerajinan Bu. Oke, pasti macam-macam lah jawaban anak-anak. Tapi kita arahkan ke pembuatan kompos agar tanaman yang ada di desa kami Wonolati tempat saya mengajar itu kan tandus kalau musim kemarau. Jadi dengan adanya kompos ini diharapkan dapat bermanfaat. Jadi pembelajaran lebih bermakna, lebih kontekstual seperti itu. Lanjut di sintak yang kedua, pendesain rencana produk. Nah ini murid itu duduk berdasarkan kelompoknya. Kita buat murid duduk berdasarkan kelompoknya dengan diberikan LKPD. Kemudian murid itu mempersiapkan alat tulis, merancang proyek komposnya itu mungkin ada yang punya ide ditambahkan dengan pohon batang pisang, ada yang ditambahkan dengan daun-daun basah, rumputan di sekitar sekolah gitu ya. Jadi kita memberikan kebebasan cara mereka untuk membuat kompos dengan adanya beberapa literatur yang mereka cari seperti itu. Lanjut sintak yang ketiga, menyusun jadwal. Nah kemudian anak didik kita diarahkan, namanya kompos project itu kan tidak satu hari jadi ya. Ini pertemuannya 2 kali pertemuan. Tapi pertemuan selanjutnya itu setelah kompos jadi. Jadi proyeknya anak-anak saya kasih 2 pilihan. Ada yang kerjakan di sekolah pengamatannya dan ada yang di rumah seperti itu ya. Tapi di rumah harus ada foto dan video laporannya. Selanjutnya menyusun memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Ini masuk langkah yang kedua, pertemuan selanjutnya ya, maksudnya bisa bulan depannya. Tapi materi IPA selanjutnya kita tetap jalan ya, tapi tetap dimonitoring anak-anak gitu. Murid menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan eksperimen ya. Jadi setelah menentukan jadwal, anak-anak itu diajak maksudnya itu anak-anak itu mendemonstrasikan cara buatnya ya. Jadi kita bisa melihat apakah benar caranya sudah membuat kompos gitu kan ya. Seperti itu. Nah, saya juga mencoba membuat aplikasi sederhana dari Canva for Education ya. Meskipun buat ini rada-rada gaptek tapi mencoba membuat aplikasi Komik Kami. Ini Komik Kami di akun ya, komunitas Sains Remaja SMP Hijau Kuripan 1 Atap. Disingkat ambil kata-katanya gitu Komik Kami ya. Kemudian murid melakukan pembuatan proyek yaitu membuat kompos daun jati sesuai jadwal
mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek. Murid melakukan analisis data berdasarkan percobaan. Murid dipantau keaktifan selama melakukan proyek. Ya, jadi kita melihat apakah sudah tepat, melihat sikapnya juga gitu. Terakhir menguji hasil. Nah, menguji hasil ini maksudnya kan kita butuh dua kelompok nih. Ada yang mencoba pakai batang pisang, ada yang mencoba dengan rumputan. Kita tukar produknya mereka. Perbedaan teksturnya seperti apa, hasil komposnya, kemudian yang satunya juga mungkin berbau pasti kan. Kalau kompos itu kan berbau, kan fermentasi kan ya kan. Jadi kita arahkan untuk mengamati perbedaan dari dua produk kompos yang dihasilkan. Selanjutnya evaluasi pengalaman belajar. Nah, ini merupakan refleksi sudah seperti itu, refleksi hasil mereka melakukan proyeknya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mohon kritik dan saran yang membangun agar ini menjadi apa ya, rangka pembelajaran mendalam yang utuh yang bisa kita pelajari bersama dan kita terapkan dengan keanekaragaman materi dan mapel yang kita ampu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari kelompok lain ada yang ditanggapi ya. Mau langsung dua ini langsung. Ya. Terima kasih kesempatannya. Secara umum kami mengikuti mulai pembelajaran proyek yang disampaikan di kelompok pagi. Namun ada beberapa hal yang perlu ya tadi antara yang disampaikan di lantai ada yang berbeda di buku ya. Misalnya di sekitar 5 ibu kan belum dihasilkan. Kegiatannya di sini presentasi kan ibu ya. Tadi tugas itu kan bisa tunjuk karya gitu ya. Jadi kalau presentasi itu mempresentasikan karyanya. Iya, tapi ditukar dulu. Ya. Iya, di sini Bu dalam pengujian harus diperjelas apakah bentuk tunjuk karya, apakah bentuk presentasi. Ini tinggal nambah saja. Kalau bentuk presentasi berarti Ibu mempresentasikan dan anak menanggapi kegiatan presentasi. Kalau tunjuk karya berarti saling mendatai karya satu yang lain atau menukar tugas seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu. Begitu. Kemudian di atas ini Bu, ini hanya saran Bu. Pengalaman kami juga mengerjakan tugas kebetulan sama proyek usulannya juga. Di atasnya Bu, di usul proyeknya Bu ya. Desain rencana produk Ibu ya. Saya menyederhanakan materi ini sebenarnya ada 3 fondasi di proyek itu. Pertama ada rencana, ada pelaksanaan, ada evaluasi pelaksanaan. Itu intinya itu Bu di proyek itu. Di sini kalau kita lihat di mendesain rencana produk, sebenarnya kan bukan mendesain rencana produk Bu ya, mendesain rencana proyek, bukan produknya Bu, kegiatannya. Kegiatan dalam membuat kompos proyeknya. Makanya di sini mulai kami mengaku di sini ada beberapa tahapan yang harus dihasilkan produk dari kegiatan siswa. Pada mendesain rencana proyek ini menghasilkan usul proyek. Jadi anak-anak sudah membuat plan perencanaan dari memilih tema sampai pada kegiatan sampai jadwalnya. Di bawahnya sudah ada tulisan. Itu yang perlu dicermati. Jadi di sini di kegiatan ini ketika menerima RKPD apa sih RKPD-nya gitu. Nah, RKPD-nya yang pertama kegiatannya menentukan tema, menentukan kegiatan demi kegiatan. Sama ini di kegiatan ini sebenarnya kalau Ibu mau bicara bangunan Ibu ya, proposal bangunannya gitu. Ini yang di sini melahirkan proposal bangunannya. Nah, itu yang disebut dengan mendesain rencana proyek produk ya. Kalau produk itu juga pada kegiatan di bawah. Kalau produk membuat produknya pada kegiatan di bawahnya lagi, di bawahnya Bu. Ya. Nah, ini ya khususnya kelompok jaringan ya. Nah di sini melahirkan produk, memonitor ketertiban dan perkembangan proyek di sini melahirkan sebuah produk. Ya, itu baru disebut proyek.
di sini melahirkan produk, di sini dipantau bagaimana hasil komposnya selama 3 hari, 4 hari bentuknya seperti apa. Ini hasil monitoringnya di sini. Yang disiapkan apa? Yang disiapkan adalah ibu itu checklist atau bentuk apa saja catatan mengenai perkembangan hasil komposisi itu di sini menghasilkannya. Memang secara umum tadi saya melihat ibu itu pintar di persenayan, ada yang bisa bergabung dengan saya itu tadi kan sudah ada. Ya, saya terima kasih. Ya. Terima kasih untuk isi terhadapnya. Kita coba revisikan kembali. Kita sama-sama belajar di sini. Nah itu untuk yang minta yang atas ada produk ini. Mendesain rencana produk apa proyek. Mohon dikoreksi teman-teman, kita setting bersama. Kalau di PJBN sintak ini berbunyi produk apa berbunyi proyek. Kita lihat persamaan persepsinya biar sama. Proyek apa produk? Proyek. Berarti saya yang biru, makanya diperbaiki. Proyek yang mana siapa ya? Sama-sama. Proyek ya. Ya, kasih poin di dalam proyek. Nah, di sini rencana proyeknya betul Pak. Kalau kita harus mempunyai itu ya, kayak proposalnya katanya Bapak itu. Rancangan. Ya. Di sini melahirkan produk khusus proyek. Iya, di situ ya di sintak yang ini. Ya, betul. Di sintak yang ini Pak yang proyek itu ya. Nah, iya sampai jadwal itu. Sampai jadwal. Jadi ini yang di atas mengasih proyek jadwal kegiatan per tahap dari memilih daun jati sampai macamnya ini di sini sudah dirancang oleh anak sampai merakit dengan dikasih tambah obat apa itu sebenarnya kalau Biasanya kasih lagi. nah lagi dan sebagainya ibu yang dibahas di bagian Iya. pos. Nah ini di sini jadwalnya ada, jadwalnya bukan proses pembuatan. Bukan, jadwalnya. Hari ini Iya. kita sedang mencampur Nah, Kayak itu jurnal. ya. Jadi ini di menyusun jadwal kan ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi yang rencana proyeknya itu kurang apanya menurut Bapak? Murid duduk bersama kelompok. LKPD-nya itu kita sudah siapkan. LKPD-nya ada. Jurnal. Karena ini menyusun jadwal. menyusun jadwal. Artinya udah jadwal proyek. Pertama jadwal itu disusun. Kalau toh misalnya menghitung 1 minggu, itu ada 2 minggu. Ini 1 bulan 4 minggu. Jadi anak-anak itu mengamati 4 minggu. Minggu pertama, minggu Minggu kedua. pertama menyiapkan daun-daunnya. Iya. Dengan jumlah sekian. Yang kedua mencampur misalnya. Yang ketiga proses. Iya. Tahun itu lahir jadwalnya, lahir jadwal penyusunan proyeknya. Tapi di sini tidak menghasilkan produk meskipun. Iya belum produk. Iya. Belum produk di sini. Jadi ini pertemuan pertama masih Pak. Nanti itu masih mendesain proyek. Sampai di sini minggu pertama sampai minggu ini saya ambil 3 minggu cuma 14 sampai 21 hari biar lama itu sudah jadi kalau sudah 2 minggu. Dibuat tabel ya, dibuat tabel ya nanti ya. Dibuat tabel. Nah ini sebenarnya ada di LKPD-nya Pak, karena ini kalau kita nulis ini cinta, ini kan sintak ya. Sintak kalau dikasih tabel akhirnya rancu. Loh, oh ini sudah ada tabel, nanti di LKPD ada tabel lagi. Mungkin maksudnya Bapak biar poinnya ada ya. Nanti LKPD jurnal. Tapi kalau menurut hemat saya pribadi itu dalam hal ini 14 sampai 21 hari kan sudah terwakili nih. Tapi nanti detailnya ada di LKPD-nya anak-anak. Di LKPD itu sudah siap di sini ya. Cuma ini secara garis besar aja. Ya tapi kalau dikasih masukan detail ya alhamdulillah gitu ya. Itu ya sebelumnya ya. Lanjut yang mana lagi mau ditanggapi? Presentasi. Nah itu terima kasih sarannya. Di presentasi ini Pak, sebelum presentasi. Iya, murid melakukan presentasi, diskusi. Nah, dalam presentasi itu Pak, anak-anak itu nanti menjelaskan produknya, tapi namanya menguji hasil, yang mana ada bedanya menanggapi, yang mungkin kurang detail di sini ya. Bukan. Biasa tadi ini kan tadi kan menjelaskan menukar Produk. menukar tugas itu dengan presentasi sebenarnya juga boleh pengujian dengan menukar tugas boleh. Salah Tapi satu. di sini kan menjatuhkan presentasi. Kalau di sini ilmunya menukar tugas silakan menukar tugas. Kalau di presentasi silakan ada apa-apa. Cuma harus bertugas pengujiannya menggunakan apa? Menggunakan presentasi jadi penting produk misalnya atau apa macam menukar tugas unjuk kajian karena yang banyak
ujian. Kurang spesifik itu maksudnya. Pilih salah satu presentasi Oh, saja. aslinya. Bukan, artinya gini, antara yang dengan sampaikan, ini tukar tugas Tukar tadi ya. di sini memang presentasi. Kalau presentasi itu bukan tugas tetapi memaparkan tugas yang ditanggapi. Mesti kalau presentasi itu lawannya menanggapi. Kalau tukar tugas memberikan tugas satu kemudian memberikan tugas yang lain, bedanya tidak dipresentasikan. Bedanya tidak dipresentasikan. Makanya ini harus juga ada disiplin penggunaannya. Kalau di sini menggunakan presentasi ya monggo dipresentasi tidak apa-apa. Kalau menggunakan tukar tugas monggo tugas tidak masalah. Salah satu. Kemudiannya Salah satu aja, jangan dua gitu. tiga empat dan masalah. Udah apa-apa. Perlu di sini pertegas. Oh, intinya di detail kan Karena gitu. begini, Ibu ketika buat sebuah skenario, ketika saya baca, saya pinjam sekali, tinggal saya ada Ya, paham. saya bisa menerapkan sampai dengan pikiran ibu kayak begini. Santai maksudnya Bapak, terima kasih koreksinya. Jadi untuk apa tuh? Jadi tahap-tahapnya harus lebih detail gitu J. Kalau memang mau presentasi silakan presentasi, lebih ditukar produk juga boleh. Mungkin runtutannya harus lebih runtut dan sistematis gitu J. Monggo, teman-teman dibantu. Oh sudah ya, ada lagi yang lain? Oh ya, monggo. Ini presiden gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haikal. Mungkin klarifikasi sedikit ya. Walaupun saya pernah olahraga, tapi saya basicnya biologi. Tapi saya bukan full pejokan. Saya kadang olahraga, kadang BK juga. Ya, ban serep lah kalau di sana mah Multi bahasanya. talenta. Ban serep aja jangan multi talent. Oke, pertanyaannya mungkin ini apa ya, kalau misalnya dulu saya belajar terkait PJBL ini banyak miskonsepsinya seperti itu, dan ini juga masih sering saya temukan bahkan di sini ataupun di sekolah. Seperti ini mungkin Bapak Ibu ya, kalau misalnya setahu saya, tapi boleh dikoreksi, yang menentukan proyek itu bukan guru Bapak Ibu, tapi peserta didik. Bapak Ibu guru di sini hanya fasilitator. Jadi karena PJBL ini adalah yang diunggulkan itu adalah kreativitas dan kritisnya. Ya kalau misalnya memang untuk memanfaatkan daun jati ya sudah, daun jati mau diambil terserah mereka. Jangan dikerucutkan menjadi kompos seperti itu. Kalau misalnya paling sering itu adalah ya tadi kata Pak. Iya. Kalau misalnya IPA itu paling sering disuruh bikin tape. Kenapa harus tape doang? Kan pemanfaatan lagi itu banyak ya. Terserah kalian mau bikin apa. Begitu. Jadi ya udah silakan kalian berkreatif, silakan kalian berkritis. Nanti kalian konsultasi dengan Bapak Ibu. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ditambah ya. Terima kasih sarannya Pak Haikal. Ya memang kita memerdekakan murid, tapi kita arahkan apa ya, maksudnya terserah mereka mau buat apa, tapi dengan arahan kita. Kan nggak mungkin kita losdol gitu, kita tinggal anak-anak mau dibuat kompos ke apa. Tadi di pertanyaan mendasar kan anak-anak pasti punya ide mau dibuat ini gitu kan. Pasti ada antara mereka ada yang menjawab kompos. Kenapa saya yakin? Karena di lingkungan kami mengajar itu notabene keluarganya itu petani gitu ya. Nah, lalu setelah ada yang menjawab kompos, kita arahkan penjelasan kebermanfaatannya itu apa gitu ya. Kalau memang dibebaskan untuk membuat ini, lalu materi ini tuh gak mari-mari gitu kan, dalam proyek daun jadi aja gitu kan. Jadi pembelajaran memang betul kata Bapak harus merdeka gitu. Cuma merdekanya yang terarah, mungkin seperti itu. Boleh ditambahkan? Saya kira yang Mbak ini Haikal dan Rubitan dan serius karena itu usulan yang memang yang untuk mengubah kita ke lebih yang lebih bagus. Usulan itu bagus itu. Besok yang tadi disampaikan tidak ada sebenarnya miskonsepsi terhadap terminologi yang sama. Cuma tinggal implementasinya yang miskonsepsi. Nah, ini sebenarnya bagus kok. Diberikan anak menentukan temanya, akhirnya melahirkan sebuah proyek. Saya kira juga cukup dijawab dan cukup diucapkan terima kasih kan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haikal. Baik.
berpikir, yuk kamari kok domisili tidak. Maksudnya Pak Haikal lagi mungkin seperti ini, boleh memilih aktivitas apapun, tapi kriteria atau range waktunya tetap dalam arahan kita. Iya, dalam arah kita. Hanya produknya aja yang mungkin bisa berbeda. Harus harus aktif. Jadi gurunya harus memberikan ya, terima kasih Pak Eka, memang tidak perlu ditambah lagi, itu memang luar biasa. Wah, ada kelompok saya.